Oke ya, nih langsung saja ya judulnya kita kasih tips jitu mancing ikan bandeng agar mendapatkan hasil maksimal atau hasil memuaskan ya teman-teman. Ya, Anda cukup mendengarkan teman-teman, kita yang membacakan ya. Oke, ikan bandeng memiliki nama latinnya Chanos, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya dinamakan dengan milkfish. Bandeng merupakan ikan yang sangat terkenal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri ikan ini merupakan ikan konsumsi yang banyak dipelihara di tambak-tambak. Ikan bandeng dapat hidup di air payau dan air asin sehingga tak jarang tambak yang ada biasanya tidak jauh dari laut dan tempat-tempat di mana pohon bakau hidup. Saat ini tambak dan kolam ikan bandeng bukan saja digunakan sebagai pembibitan dan pembesaran untuk dijual, namun ada beberapa tambak di kolam bandeng yang dijadikan sebagai kolam pancingan bagi para pemancing dengan sistem harian dan galatama. Itu ya sendiri ya. Ya, sekarang bandeng ya banyak kita jumpai juga ya. Banyak yang mancing borongan ya. Ikan bandeng merupakan ikan yang paling asik untuk dipancing. Bagi yang sudah pernah merasakan saja pasti ketagihan ingin mencoba untuk kedua kalinya. Hal ini lebih disebabkan karena sensasi tarikannya yang sangat brutal, hampir seperti tarikan predator laut. Bahkan ikan ini sanggup melompat-lompat jika sudah menancap pada kail saat fight sedang berlangsung. Ikan bandeng akan berusaha secepat dan sekuat mungkin untuk melepaskan diri dari jeratan mata kail yang menancap pada mulutnya. Oleh karena itu banyak dari angler yang senang memancing ikan bandeng ini. Bagi yang khawatir karena pada ulasan ini akan diberikan tips memancing ikan bandeng. Berikut beberapa tips untuk memancing ikan bandeng ya. Satu nih teman-teman ya, menentukan spot ya harus kita lihat dulu tempatnya. Spot ikan bandeng di alam liar bisa dijumpai pada air payau dan air asin, pada muara, sungai, dan tempat hutan bakau merupakan tempat air payau yang sangat digemari ikan ini. Tepi pantai, dermaga, dan pelabuhan biasanya juga terdapat ikan bandeng, namun sangat sulit untuk dipancingi. Tempat yang paling gampang untuk dipancingi pasti di kolam-kolam di tambak-tambak yang dibuat untuk mancing dengan sistem harian dan galatama. Tambak dan kolam buat ikan bandeng biasanya sangat luas dan lebar. Jika mencoba untuk mancing di pantai, tunggu sampai musim bandeng bertelur. Biasanya bandeng akan naik ke pinggir jika pada saat musim bertelur. Jika kita tidak mengerti musimnya kapan, maka alternatifnya adalah dengan mencari tahu informasi dari nelayan setempat ya teman-teman. Agak susah kalau di alam liar ya teman-teman ya. Nah, nomor 2, mendeteksi keberadaan bandeng pada suatu spot. Kita harus tahu itu bandeng banyak atau tidak, ada atau tidak ya teman-teman. Ikan bandeng merupakan ikan yang senang bermain dengan gerombolan. Biasanya gerombolan ikan bandeng akan mengitari suatu spot, sehingga jika umpan tidak disambar-sambar dalam waktu yang lama, maka kita perlu berpindah tempat. Titik di mana terdapat cipakan air, biasanya disitulah bandeng berkumpul. Agar ikan bisa berkumpul di tempat yang kita inginkan, maka bisa diakali dengan melakukan bom pelet amis. Dengan begitu ikan bandeng akan berkumpul ya. Nomor 3, menentukan waktu yang baik untuk memancing. Ya, kita harus tahu waktu ya, pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya. Ikan bandeng lebih senang jika kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan tidak mendung. Waktu yang paling cocok adalah sekitar jam 1:09 pagi ya, sampai dengan jam 12. Setelah pada jam tersebut biasanya bandeng cenderung kurang bernafsu untuk makan umpan. Maka jika telah lewat jam tersebut bisa dimulai lagi pada jam 3 sore sampai matahari mulai tenggelam. Mancing bandeng di malam hari biasanya lebih susah dibandingkan dengan waktu di atas ya. Kalau malam hari agak gelap ya, maklumnya aja ya. Mungkin ikan juga butuh tidur ya. Nah, nomor 4, menentukan kondisi cuaca yang baik. Pastinya dong, kalau hujan-hujan kurang enak juga kan ya. Tapi kalau banyak ya nggak jadi masalah. Bandeng yang terdapat pada tambak biasanya lebih ke air payau. Jadi jika pada saat hujan turun, kandungan garamnya akan berkurang dan menyebabkan air lebih tawar. Biasanya pada kondisi cuaca seperti ini, ikan bandeng sulit untuk memakan umpan, bahkan dengan umpan yang katanya paling top. Selain kondisi cuaca hujan, kondisi pada saat air laut pasang surut pun juga berpengaruh. Ketika air laut sedang surut, biasanya tambak yang terdekat dengan pantai airnya akan berkurang, terlebih tambak yang dangkal. Pada kondisi seperti ini, lebih baik cari tambak lain yang mempunyai kedalaman yang cukup dalam. Jika tidak, jangan berharap ikan bandeng makan umpan dengan baik. Pada saat kondisi angin yang bertiup sangat kencang, karena lokasinya yang sangat dekat dengan pantai, biasanya akan menimbulkan gelombang naik turun sehingga tidak cocok dengan rangkaian berpelampung. Maka alternatifnya adalah mengganti rangkaian dengan rangkaian gelosoran saja. Jika masih ngotot menggunakan rangkaian berpelampung, maka bisa mencari titik di mana gelombang tak terlalu besar dan membelakangi arah mata angin. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nomor 5 nih, peralatan yang digunakan ya. Satu, reel dengan ukuran 2000-3000 cukup untuk memancing ikan bandeng di tambak, dermaga, dan pelabuhan. Jika digunakan untuk mancing dengan jarak yang cukup panjang, bisa menggunakan reel dengan ukuran 4000 dan tergantung selera juga. Usahakan menggunakan reel yang memiliki 2
BB ya, atau lebih dengan spesifikasi aluminium spool ya. 2. Senar. Senar yang digunakan jika senar mono bisa mulai dari 4 lbh 20 lbh. Jika menggunakan P ya bisa P1 2. Usahakan memilih senar sesuai dengan ukuran target yang akan dipancingi ya. 3. Joran nih, joran yang digunakan panjangnya tergantung selera, namun idealnya bisa mulai dari 150 195 cm ya. Pilihlah joran yang memiliki ranting 3/18 lbs ya, dengan karakter medium. Usahakan untuk membawa minimal 2 buah joran untuk efektivitas ya waktu, jika suatu waktu pancingan yang satu bermasalah ya. Kalau bermasalah rusak kan bisa ada serap ya. 4. Mata kail ya, mata kail yang digunakan bisa mulai dari nomor 3/5 dan lebih baik jika dipilih yang berbahan stainless steel ya. 5 nih, timah pemberat dan pelampung. Timah pemberat lebih baik dengan yang berbentuk melinjau dengan nomor 4, sedangkan pelampung usahakan pelampungnya agak besar ya. Nomor 6 ya, umpan. Naluri makan ikan bandeng pada tambak biasanya akan mengikuti pakan yang sering diberikan oleh pemiliknya. Jika kita bandeng yang terdapat di pantai atau dermaga biasanya lebih baik dengan menggunakan udang yang sudah dikemas, udang hidup dan cacing laut. Alternatif lainnya umpan untuk ikan bandeng yang akan ditambah adalah roti pelet. Mereka yang sering digunakan untuk pakan ikan koi, pelet oplosan yang sudah campur dengan sarden, esen, tenggiri dan coya untuk yang telah dikupas ya. Ada begel juga ya. Oke, tapi tidak masalah ya, yang penting teman-teman bisa tahu dan semoga bermanfaat ya. Nomor 7 ya, teknik memancing. Teknik memancing ikan bandeng bisa dengan 2 cara, teknik casting dan dasaran ya. 1. Teknik casting ya, gunakan popper minnow jenis floating. Pertama kali umpan bom dilemparkan pada satu titik agar bandeng berkumpul, lalu lemparkan lur tempat pada berkumpulan ikan dan cast secara perlahan saja ya. Ya mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, ini menggunakan spom metal jig dan minnow bertipe sinking ya. Sebenarnya cara ini sangat tidak disarankan karena sebagai tambak bandeng sudah tidak memperbolehkan lagi cara ini. Cara seperti ini lebih kepada cara yang disebut dengan menyekrik istilah orang Jogja. Dengan kata lain, kita hanya perlu melemparkan lur lalu ditarik dengan cepat sehingga kail akan terkena bisa saja di luar mulut ikan seperti badan atau pada bagian ekornya. Dan nomor 3, casting dengan teknik fly fishing. Biasanya lebih mereka yang sudah pro saja pada teknik ini, karena tak semua pemancing bisa cara ini. Cara seperti ini hampir sama dengan cara pertama, yaitu kumpulan ikan bandeng pada satu titik dahulu dengan bom pelet kemudian baru cast ya. Oke, 2 teknik dasaran ya. 1. Menggunakan rangkaian glosor dengan 3 mata kail, bisa dengan membuat rangkaian T dengan 3 atau dengan 1/2 mata kail. 2. Menggunakan 1 pelampung. Menggunakan pelampung yang berukuran besar. Susunan rangkaian adalah sebagai berikut. Dari bawah ke atas, mata kail bisa dibuat rangkaian T dengan jumlah 1/3 mata kail. Swivel, timah pemberat, stopper, pelampung stopper. 3. Menggunakan 2 pelampung. Sebelumnya sediakan dulu pelampung besar sebesar bola pingpong dan pelampung kecil lebih kecil dari pertama. Susunan rangkaiannya adalah sebagai berikut. Dimulai dari atas ke bawah. Stopper, pelampung kecil, mata kail. Usahakan rangkaian T dengan 3 mata kail. Pelampung besar timah. Gunanya pelampung adalah agar umpan mengambang sesuai dengan kedalaman yang bisa kita inginkan, sedangkan pelampung di atas untuk mendeteksi kapan kita harus menyentak ikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan pelampung bisa saja kita hilangkan terutama jika kondisi cuaca dengan angin yang berhembus sangat kencang. Jika kita sudah dalam posisi yang demikian, alternatifnya harus menggunakan rangkaian glosor atau berpindah tempat. Oke, nah nomor 8 ini yang terakhir, yang benar-benar jangan sampai lupa ya, logistik dan perlengkapan lainnya ya. Takutnya kita udah bersemangat, kita lupa untuk bawa perlengkapan ya. Jangan lupa membawa jas hujan untuk menjaga-jaga jika suatu waktu hujan datang. Jangan lupa bawa bekalan seperti makanan dan minuman, karena pemancing bandeng biasanya di daerah terbuka dan panas menyebabkan dehidrasi tinggi. Jangan lupa membawa kain lap dan sarung tangan yang akan digunakan pada saat melepaskan ikan dari kail. Jangan lupa membawa sunblock agar kulit tidak gosong dan kering di terik matahari. Yang pasti jangan lupa bawa uang jika memancing di tambak. Biasanya ikan bandeng yang didapat akan dibayar kiloan. Jika memang masih sangat pemula dalam memancing bandeng, maka carilah teman mancing yang sudah berpengalaman memancing bandeng. Jangan sungkan untuk bertanya informasi pada nelayan setempat jika memang ingin memancing bandeng di pantai. Sekian ulasan mengenai tips dan trik jitu mancing ikan bandeng, semoga bermanfaat. Nantikan kembali ulasan menarik lainnya hanya di mancing ya bandeng ya. Oke ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya bacakan dan Anda mendengarkan. Yang khusus untuk pemula ya. Ya semoga ini nanti mancing ya dengan bandeng ya ditambah ataupun di alam liar, semoga dapat banyak ya.
Ya boleh saja mancing di tempat daerah saya. Di daerah saya juga banyak yang sering mancing borongan atau galatama ya. Setiap minggu pasti ada ya. Oke, itu saja. Oke, ya jangan lupa dukung selalu Halim Abdul Channel dengan cara subscribe, like, and share ya teman-teman, agar channel ini berkembang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.